Ini ada kabar dari Alvin Lim ya. Kemarin saya udah khawatir nih Alvin Lim mati, saudara. Karena kemarin kan kayak mau dimatiin, udah gagal ginjal kronis, stadium udah akut, nggak ini ya. Tapi akhirnya boleh ya, hari ini saya tadi pagi saya telepon, sudah di rumah sakit beliau ya. Sudah di rumah sakit dengan kondisi yang cukup mengenaskan, memang mau dimatiin soalnya sore-sore ya. Tetapi kemudian ya itu tadi ya, ada pertolongan lah, ada pertolongan sehingga bisa dibantarkan di rumah sakit. Terus kedua, Pak Yusuf Manugulu tadi malam masuk rumah sakit, saudara ya. Saya dengar Pak Yusuf Manugulu masuk rumah sakit. Kan saya sudah bilang dari awal, Pak Yusuf Manugulu ini sakit, saudara. Ya, saudara masih tega mencaci maki Pak Yusuf Manugulu ya. Halo semuanya, jadi saat ini saya sedang di rumah sakit bersama Alvin Lim. Jadi di sini posisinya Alvin Lim sedang cuci darah ya. Kalau kemarin-kemarin saya dengar gosip katanya Alvin Lim ini pura-pura sakit, nggak benar-benar sakit. Ada yang bilang makan durian, pura-pura sakit. Ya sekarang saya mau tunjukkan seberapa parah kondisinya Alvin Lim. Jadi ini seperti yang bisa dilihat, Alvin Lim ini benar-benar lagi proses cuci darah. Ini benar-benar lihat, ini ada selangnya saya buka ya. Lihat, ini benar-benar nempel sama kulitnya. Ini udah merah-merah, ini karena kemarin ada bekas infeksi. Bukan bohong-bohong. Jadi yang kemarin bilang Alvin Lim pura-pura sakit, ya narasinya ada yang bilang makan durian jadi sakit. Ini saya tunjukin gitu loh, ini benar-benar selangnya nyambung ke mesin, dicuci di mesin, dibalikin lagi. Dan kalau kita bisa lihat kondisinya juga, ini kakinya udah bengkak ya. Ini nih, misalnya kita lihat, ini kalau dipencet nih, ini nggak balik lagi. Jadi ini saya di sini mau tunjukkan gitu, ini tuh orangnya benar-benar sakit. Ini tadi pagi aja udah mau muntah-muntah. Setiap hari nafasnya sesek. Ini kalau kita tarik nafasnya Alvin Lim ini udah nggak sepanjang nafas orang biasa karena paru-parunya juga udah keredam. Setiap hari lemes. Tadi kemarin dicek HB-nya 6. Normalnya tuh 14, ini cuma 6. Jadi setiap hari lemes. Tapi yang kayak begini yang saya heran masih dibilang orang-orang sakitnya bohongan. Apalagi kemarin ada penyidik dari Bareskrim ya, sampai 6 orang, bawa dokter sendiri, bawa perawat sendiri, meriksa sendiri karena nggak percaya kalau Alvin Lim itu benar-benar sakit gitu. Di sini bahkan udah ada tensinya ini. Sekarang 171 tensi. Ya, kita bersyukur ya sudah ada Pak Supriyadi, Pak Yarma, terus dan yang lain-lain ya. Kita kurang, saudara. Ya, ada Pak Ardi Nugroho juga sudah mulai bergabung dengan kita. Ya, tapi kurang. Ini ada kabar dari Alvin Lim ya. Kemarin saya udah khawatir nih Alvin Lim mati, saudara. Karena kemarin kan kayak mau dimatiin, udah gagal ginjal kronis, stadium udah akut, nggak ini ya. Tapi akhirnya boleh ya, hari ini saya tadi pagi saya telepon, sudah di rumah sakit beliau ya. Sudah di rumah sakit dengan kondisi yang cukup mengenaskan, memang mau dimatiin soalnya sore-sore ya. Tetapi kemudian ya itu tadi ya, ada pertolongan lah, ada pertolongan sehingga bisa dibantarkan di rumah sakit. Terus kedua, Pak Yusuf Manugulu tadi malam masuk rumah sakit, saudara ya. Saya dengar Pak Yusuf Manugulu masuk rumah sakit. Kan saya sudah bilang dari awal, Pak Yusuf Manugulu ini sakit, saudara. Ya, saudara masih tega mencaci maki Pak Yusuf Manugulu ya. Saudara, saya dengan Pak Yusuf Manugulu, kita tidak selalu sepaham. Tetapi kalau itu saudara kita lagi susah, kita bantu, saudara. Ya, bantu. Saya tidak pernah bilang satu pintu, kebetulan kita membuka di sini. Ya, Anda bisa langsung sama Ibu Ruth, sana boleh, saudara ya. Tapi kita membuka di sini, apa yang kita kumpulkan ini adalah untuk biaya lawyer, ya, supaya paling enggak lawyer itu bisa kerja dengan benar, ya, jangan pro bono. Ya,
Yang keempat, saudara, kita lagi bikin buku Pancasila. Dukung, saudara ya. Kita lagi nulis buku ya. Oke, begitu. Siapa lagi mau lanjut? Ya, lanjut aja. Pak Jauti, Octavianus. Mau tanya Pak Santi Amir sebentar. Ya Pak, silakan. Idenya sih Oke, Maluku itu. Shalom kawan-kawan Galarua. Hari ini saya Sebentar Pak Octavianus. Silakan Pak Andi. Idenya Pak Beta Maluku itu sangat bagus. Lagi pula kita udah pernah kerjakan banner sama flyer. Pertanyaan saya, waktu tempo hari Pak Santi Amir pasang banner itu, satu banner berapa duit Pak? Itu Owen nanti si Lebah Madu bisa menjawab itu Pak, karena dia yang mengerjakan. Murah Pak, Owen, kurang lebih 60.000. 60.000 satu banner itu termasuk pemasangan ya? Belum. Belum. Bahannya aja. Nah, Ya, pemasangan berapa? Pemasangan di Jakarta, saya nggak tahu. Total satu banner berapa kira-kira? Kurang lebih 60.000. Oh, total Enggak. sama pemasangan nggak tahu Pak. Karena pemasangan kan beda orang yang ngerjain di Jakarta waktu itu. Ya udah anggap aja cepet deh satu, bener? Is it fair? Banner berapa kali berapa ya? 1 kali 3. Oke, pokoknya kita at least ya anggap aja Terlalu 100 kecil deh. 1 kali 3. Kemarin kan kita belajar jangan 1,3. Kemarin berapa kita 1,5 kali pas setengah. Kekecilan nggak kelihatan, Owen. Oh, kemarin itu pernah yang Iran itu 2 kali 10. 10. Iya. Nah itu berapa duit? Harus yang gede. Kalau kecil percuma percaya saya deh. Saya kan belajar marketing bertahun-tahun. Nggak bisa dibaca. Cuma Nggak bisa kalau bikin sesuatu itu Kalau 2 jangan kali yang 10, tanggung. 400 ribuan. Kalau bikin itu sekalian yang spektakuler. Oke, ya, oke. sesuatu itu. At least ada idea. Oke, thank you. Nanti kita omongin lagi sama si Beta Maluku. Kita bergabung satu suara dari USA lah. Thank you. Terima kasih Pak Andi. Ya, juga kita minta tolong Pak, apa yang terjadi di Indonesia ini diviralkan di sana ya kepada sesama teman. Kita kan banyak wartawan kemarin itu diviralkan aja di sana Pak. Tapi Pak Santi, ya. tapi Pak Santi Amir, kalau flyer itu kan kita bisa cuman fotokopi aja, nggak usah warna hitam putih, itu kita bisa taruh di mana halte base gitu kan? Kan is it legal or not legal? Kita nggak usah, kalau nggak perlu pasang nama Galarua, nggak usah Galarua, jadi anonymous gitu aja. Kita pokoknya pakai Galarua juga nggak apa-apa Pak. Jadi kita bisa sebarkan ini, kita punya message. Apa pakai Galarua kalau justru nggak pakai nama itu? Ya enggak, maksudnya kalau Galarua terus ditaruh di halte base kan nanti mereka jadi perkara juga buat mereka. Alah. Kan misalnya di mall-mall atau apa di gereja, ya, apa betul. Di gereja-gereja itu kita bagi. Di gereja, di mall, di halte base, di halte itu apa MRT. Kereta api MRT gitu. Kita Ya, itu kan hitam putih, fotokopi aja murah meriah kan. Boleh. Oke, thank you. Oke. Silakan Pak Octavianus. Silakan. Oke. Shalom teman-teman Galarua. Hari ini saya dampingi DPC Jakarta Timur digabung dengan DPW Jakarta melakukan bikin LP di Polda Metro Jaya. Tapi sayangnya yang piket hari ini di Polda Metro Jaya nggak unit cybercrime gitu loh. Unit lain dari kepolisian Polda Metro Jaya. Jadi kata piketnya, petugas piketnya dari unit lain, apa Krimo, saya juga nggak ingat tadi unit mana gitu, apa Krimo lainnya, mereka menyarankan datang hari Minggu aja ke Polda gitu Pak. Jadi rencananya kami akan ke Polda lagi hari Minggu siang untuk bikin LP untuk Ustadz Kainama gitu. Karena pada hari Minggu besok ini akan piket unit cybercrime-nya dari Polda Metro Jaya. Gitu aja teman-teman, terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Octavianus. Lanjut. Ya, shalom. Ayo semuanya. Halo. Ya, jadi begini, hari ini Hari Kesaktian Pancasila, ya.
Nah, Hari Kesaktian Pancasila tentunya kita bangga kita punya ideologi yang melindungi dan mempersatukan genap warga negara dan bangsa kita. Tapi di sisi yang lain, di Hari Kesaktian Pancasila ini, kita masih melihat banyak kesedihan, Pak. Terutama adanya persekusi, larangan ibadah, kriminalisasi terhadap para teolog dan para apologet, kemudian juga pembubaran tempat ibadah minoritas, dan juga penghambatan bagi warga minoritas untuk mendirikan rumah ibadah. Nah, ini yang kita saksikan tontonan kita sehari-hari sekarang ini. Di tengah-tengah, tanya kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi ini yang menjadi perhatian kita semua, apakah Pancasila ini masih tetap dianggap sebagai ideologi atau tidak bagi sebagian besar bangsa ini gitu. Kenapa kejadian-kejadian seperti ini justru Hari Kesaktian ini, ya 2 bulan 3 bulan terakhir ini kita paling sering mendengar yang namanya pembubaran ibadah gitu. Hukumnya jelas, tidak diperbolehkan. Tetapi apa yang terjadi itu dianggap sebagai suatu yang lumrah gitu. Jadi orang-orang Kristen dan orang-orang minoritas lainnya dikriminalisasi ketika dia mau ibadah, ketika dia mau kebaktian. Bahkan yang dari Hindu, yang di Jawa Tengah, ada yang mau bersembayang di candi juga dilarang gitu. Nah, tapi saya tidak melihat kehadiran negara di sini untuk melindungi warga minoritas. Itulah kesedihan kita, Pak, di Hari Pancasila ini. Yang berikut, seperti yang tadi Pastor Paul singgung, saya melihat hari ini Hari Kesaktian Pancasila. Tentunya siapa yang sekarang ini, yang organisasi atau lembaga yang dianggap dekat dengan urusan Pancasila ini ya BPIP. Tapi saya tidak melihat ada program BPIP misalnya ya, di generasi muda, memberikan penataran, memberikan pengajaran, penyuluhan, ataupun apapun langkahnya, saya nggak pernah lihat gitu. Walaupun ini organisasi atau lembaga yang makan dana dan anggaran yang besar, seperti kata Pastor Paul, itu nggak ada kelihatan programnya. Jangankan program, literatur maupun bukunya saja saya nggak temui di pasar. Saya belajar Pancasila dari bukunya Yudi Latif, dari bukunya Pak Jenderal, dari bukunya mungkin Pak Santi Amor tahu itu, dulu Legend Sayyidiman Suryo Hadiprojo. Nah itu, saya belajar Pancasila dari buku-buku itu, bukan dari BPIP. Lah lantas itu, si Romo yang tadi Pak Paul sebut itu apa kerjanya gitu? Magabut dong kalau gitu ya, makan gaji buta. Nah itu yang jadi persoalan ya, jadi nggak ada kelihatannya produknya gitu. Ya kalau misalkan mereka, ya kita masih tetap ingat buku penataran P4, saya masih simpan, butir-butir Pancasila itu apa aja katanya. Walaupun bagi sebagian orang itu dianggap sebagai indoktrinasi, tetapi paling tidak kita punya tertulis yang bisa kita pelajari. Itu Pastor Paul gitu. Nah, yang berikut mengenai PGI. Langkah yang menggembirakan, PGI sudah mulai bereaksi, minimal bersuara, walaupun mungkin belum tentu juga banyak tindakannya, hanya bersuara sedikit lah gitu ya. Tapi itu lebih baik, udah ada kemajuan di situ. Pastor Paul. Jadi artinya gubrak-gubrak yang dilakukan Nabi ke-26 dan rombongannya ini ya sudah mulai membuahkan hasil gitu. Jadi yang tidak bersuaralah ketika terjadi persekusi, ketika terjadi pembubaran ibadah, jangan cuma diam saja gitu. Lepas akhirnya yang bersuara itu adalah para teolog yang di luar gereja dan para apologet gitu. Mereka lah yang bersuara untuk ini, untuk menentang penindasan terhadap minoritas dan warga gereja ini, bukan PGI gitu. Jangan gara-gara mungkin ada dananya dari pemerintah, dapat anggaran dari pemerintah, kita langsung diam gitu. Yang penting duitnya masuk, kita nggak perlu menyuarakan kepentingan warga gereja gitu atau kepentingan minoritas. Jangan karena begitu gitu. Ya, saya ingat beberapa waktu yang lalu Pak Paul bilang, nama Pak Paul itu disebut-sebut dalam ini ya, dalam rapat di PGI gitu ya. Karena mungkin dianggap sekarang orang jadi malas ke gereja gara-gara Pastor Paul dan para apologet. Ya terus terang aja kita justru jadi memang benar. Akhirnya kita banyak belajar dari para apologet dan orang-orang seperti teolog-teolog yang ada di YouTube ini seperti Pastor Paul gitu. Karena kalau kita pergi ke gereja nggak dapat apa-apa.
kita nggak dapat ilmu apa-apa. Saya belajar banyak dari para teolog yang ada di YouTube, baik yang di dalam maupun di luar negeri. Jadi kalau misalkan mereka tetap dengan tidak mau bersuara, pengajaran tidak diperbaharui, langkahnya hanya seperti itu saja, jangan heran nanti lama-lama gereja ditinggal, orang lebih suka nonton YouTube. Orang lebih suka beribadah lewat YouTube yang online gitu. Itu akan terjadi. Ya mau nggak mau gitu. Mungkin itu juga yang membuat mereka ini akhirnya bersuara, Pak Paul. Takut ditinggal mungkin sama jemaat. Saya kira itu. Gara-gara Paul Zhang lah ini semua ini katanya gitu kan. Karena Pak Paul buka kebobrokan gereja itu seperti apa gitu. Nah itu masalahnya. Jadi itu mungkin yang membuat mereka tidak lagi bisa duduk enak dan duduk nyaman gitu. Nah, jadi ada bagusnya juga menurut saya gitu ya. Ya mungkin ke depannya ya PGI ya bersuaralah gitu. Kalau perlu turun langsung, jangan hanya himbauan-himbauan gitu. Apa yang dibuat PGI itu? Selama ini ya dibandingkan yang dilakukan oleh para teolog di luar dan para apologet ini jauh lebih banyak daripada yang akan dilakukan PGI. Tapi itu pun kita syukuri, kita berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan sejauh ini gitu. Walaupun ya terus terang ya habis mereka Pak kalau masuk di Zoom ini ya. Di Zoom ini kan Zoom pembantaian gitu. Nggak ada di sini. Gereja juga dikritik di sini. 60%, 70% mengkritik gereja, 30% mengkritik yang lain gitu Pak Paul. Oke, saya kira itu aja. Mungkin saya terlalu panjang ya. Terima kasih Pak Paul.